OB ini selalu dihina dan diremehkan setiap hari. Tapi siapa sangka di balik seragam lusuhnya tersimpan rahasia besar. 1 bulan kemudian seluruh kantor bersujud minta maaf setelah tahu siapa dia sebenarnya. Siapa sosok OB ini sebenarnya? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti buat kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Pukul 7 pagi, suasana lobi PT Sinar Abadi sudah dipenuhi karyawan yang datang dengan pakaian rapi, parfum mahal, dan langkah percaya diri. Di tengah keramaian itu, seorang pria berusia sekitar 32 tahun berjalan pelan sambil membawa tas lusuh di punggungnya. Namanya Raffi, OB baru yang mulai bekerja hari itu. Seragam yang dikenakannya tampak sedikit pudar. Sepatunya sederhana, namun wajahnya tetap tenang. Ia tersenyum pada setiap orang yang berpapasan dengannya, tetapi hampir tidak ada yang membalas senyumnya. Saat Raffi memasuki ruangan staf, beberapa karyawan langsung saling berbisik. OB baru ya? Ih, penampilannya kayak gitu. Yakin bisa kerja cepat. Lihat tuh tasnya. Kayaknya dari pasar malam. Bisikan itu cukup keras untuk terdengar oleh Raffi, tapi ia tidak memperlihatkan rasa tersinggung sedikit pun. Ia sudah terbiasa menghadapi manusia dalam segala bentuk, baik maupun buruk. Tak lama kemudian, muncul seorang wanita berpenampilan anggun, namun tatapannya tajam. Dialah Rani, staf senior keuangan berusia 35 tahun yang terkenal judes. Ia menatap Raffi dari ujung kaki hingga kepala, lalu mendengus. Kamu OB baru? Iya, Bu. Nama saya Raffi. Saya. Kerja cepat sana. OB. Jangan malas. Ini kantor, bukan tempat santai. Nada suaranya begitu menusuk dan sengaja diucapkan keras sehingga semua orang menoleh. Beberapa staf menahan tawa. Ada yang pura-pura batuk sambil menutupi mulut. Ada pula yang senyum sinis. Raffi hanya menunduk sopan. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ketenangan yang membuat beberapa orang heran. Baik, Bu. Jawabnya lembut. Raffi kemudian mengambil alat pel dan mulai bekerja. Setiap langkahnya pelan tetapi pasti. Ia menyeka meja, menyusun koper kantor yang berantakan, dan membersihkan tumpahan kopi yang dibiarkan begitu saja oleh salah satu staf. Namun semakin ia bekerja, semakin banyak ejekan yang datang. Pelnya jangan lambat, dong. Saya mau lewat. Jangan sentuh meja saya, nanti kotor. OB kok lelet banget sih. Rani hanya berdiri sambil melipat tangan, tersenyum bangga setiap kali Raffi dipermalukan. Namun tanpa ada yang tahu, dari ekor matanya, Raffi memperhatikan banyak hal. Setiap sudut kantor, cara kerja orang-orang, dan dinamika perusahaan itu, semua ia perhatikan dengan seksama. Di sudut ruangan, seorang resepsionis bernama Lia melihat bagaimana Raffi diperlakukan. Ia menghela napas pelan, merasa iba. Mas, ini air minum. Jangan terlalu capek ya. Katanya sambil tersenyum tulus. Raffi terkejut, lalu membalas dengan senyum lembut. Terima kasih, Mbak. Dalam hati, Raffi berkata lirih. Beginilah manusia. Ada yang meremehkan tanpa alasan, ada yang tulus tanpa pamrih. Waktu akan menunjukkan siapa yang sebenarnya. Ia kembali bekerja tanpa protes sedikit pun. Yang tidak mereka tahu, pria sederhana yang mereka hina itu bukanlah OB biasa. Dan Rani, staf senior yang merasa paling berkuasa, akan menjadi orang pertama yang menyesal di kemudian hari. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Raffi. Bukan karena pekerjaan sebagai OB itu sulit, tetapi karena perlakuan orang-orang di kantor yang semakin lama semakin keterlaluan. Setiap pagi, sebelum Raffi sempat merapikan peralatan kebersihan, selalu ada tumpahan minuman di meja pantry. Raffi, kopinya tumpah nih. Cepat bersihin. Padahal yang menumpahkan adalah mereka sendiri. Sengaja diletakkan di ujung meja agar jatuh begitu ia lewat.
Saat Raffi jongkok mengepel, mereka sengaja berjalan cepat, membuat air pel terhambur ke seragamnya. Astaga, Obe kok ceroboh banget sih? Kalau nggak becus, bilang saja biar diganti. Raffi mengangkat pelnya, tersenyum tipis, dan berkata pelan, "Maaf, Pak, saya bereskan sekarang." Mereka tertawa, tawa meremehkan, tawa yang seakan menghantam harga diri. Suatu siang, Raffi meletakkan bekal sederhana di sudut pantry, nasi dengan telur dadar. Saat ia pergi sebentar mengambil lap, kembali bekalnya sudah hilang. Ia menemukannya di tempat sampah. Kotak makannya terbuka. Nasi dan telur tumpah bercampur sampah lainnya. Beberapa staf duduk tak jauh dari sana sambil pura-pura tak bersalah. Itu makanan Obe? Hahaha, maaf ya, kupikir sampah. Tapi ya wajar sih, makanannya kayak buat kucing. Tawa mereka menggema. Lia, resepsionis yang baik hati, menutup mulutnya menahan kesal. Ia mengambil makan sisa yang ia punya. "Mas Raffi, ini buat Mas. Saya punya lebih," ucapnya diam-diam. Raffi menatapnya dengan mata berterima kasih. "Terima kasih, Mbak Lia. Mas nggak apa-apa, kok." Walau ia tersenyum, ada sorot sendu di matanya. Tetapi bukan karena ia sakit hati, melainkan karena ia kecewa melihat sifat asli manusia yang muncul tanpa mereka sadari sedang diuji. Meski dihina, ditertawakan, dan diperlakukan seperti bukan manusia, Raffi tidak pernah membalas. Tidak sekalipun ia meninggikan suara. Ia hanya menunduk dan bekerja. Di balik itu, ia mencatat satu persatu. Siapa yang jujur? Siapa yang bekerja sungguh-sungguh? Siapa yang munafik? Dan siapa yang rakus? Catatan itu bukan sekadar hafalan, melainkan daftar yang kelak menentukan nasib seluruh orang di kantor itu. Setiap kali ia membersihkan meja keuangan, Raffi selalu memperhatikan berkas-berkas yang berserakan. Ada beberapa laporan keuangan yang angkanya tidak masuk akal. Pengeluaran fiktif, transfer misterius, nota yang seharusnya tidak ada, dan aliran uang yang berubah-ubah setiap bulan. Raffi berpura-pura menata berkas, padahal ia sedang membaca dengan teliti. "Kenapa pengeluaran bulan ini meningkat lagi 50 juta? Gumamnya dalam hati. Di saat orang lain menganggapnya hanya Obe bodoh yang tidak bisa apa-apa, mereka tidak tahu bahwa pria itu memiliki kemampuan menganalisis laporan keuangan lebih baik dari semua staf yang ada. Dan dari semua kejanggalan itu, ada satu nama yang selalu muncul. Rani, staf senior yang paling suka menghina Raffi. Pada suatu sore, Rani memanggil Raffi dengan suara keras. "Hei, Obe, sini." Semua orang menoleh. Raffi berlari kecil mendekat. Rani menunjuk lantai yang bersih. "Ini apa? Ada debu nih. Kamu kerja pakai mata apa?" Padahal lantai itu sama sekali tidak kotor. Raffi mendekat, memeriksa dengan teliti. "Maaf, Bu, lantainya bersih, sepertinya." "Jangan bantah," bentak Rani. "Kerja yang benar kalau mau gaji. Dasar Obe nggak berguna." Cibiran itu menusuk seperti pisau. Namun Raffi hanya diam, menunduk, dan membersihkan lantai yang bahkan tidak kotor. Dalam hati ia berkata, orang yang paling keras menghina biasanya adalah orang yang paling takut ketahuan dosa-dosanya. Dan ia yakin, Rani sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa sombong. Hari itu, penghinaan mencapai puncaknya. Namun mereka tidak tahu, dan tidak pernah terpikirkan, bahwa pria yang mereka hina itu adalah orang yang memegang seluruh hidup mereka di tangannya. Di balik senyuman tenang dan sikap sopan seorang Obe bernama Raffi, tersembunyi sebuah rahasia besar yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di kantor itu. Setiap kali ia dihina, setiap kali tawa meremehkan diarahkan padanya, Raffi hanya tersenyum. Namun, di balik senyuman itu ada rencana yang sedang berjalan.
6 bulan sebelumnya, Raffi menerima laporan dari tim audit pribadi yang bekerja untuknya secara diam-diam. Laporan itu berisi aliran uang perusahaan yang tidak sinkron, pengeluaran yang tiba-tiba membengkak, dan angka yang berkurang 50 juta setiap bulan. Semua terjadi tanpa alasan jelas. Ini sudah 3 bulan berturut-turut, Pak, kata kepala audit saat itu. Jika terus begini, perusahaan bisa merugi besar. Raffi hanya diam menatap laporan tersebut. Ia bukan pemilik perusahaan yang suka menunjukkan kekuasaan. Ia tidak pernah muncul di kantor sejak perusahaannya besar. Ia mempercayakan semuanya pada direksi dan staf senior, dan sekarang ia sadar, kepercayaannya telah disalahgunakan. Setelah menimbang lama, ia mengambil keputusan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Aku akan turun langsung. Tapi, Pak Raffi, kalau Anda datang sebagai pemilik, mereka pasti pura-pura baik semua. Itulah masalahnya, jawab Raffi sambil menutup berkas. Untuk melihat sifat asli manusia, aku tidak boleh datang sebagai pemilik. Dan saat itulah gagasan itu muncul. Ia menyamar sebagai OB. Setiap pagi, Raffi bangun di apartemen mewahnya, mengenakan pakaian sederhana, lalu berkendara dengan motor tua yang sengaja ia beli demi peran barunya. Sebelum masuk kantor, ia berhenti di parkiran jauh dari CCTV, menyembunyikan kartu akses pemilik di dalam jaket. Ia kemudian mengambil kartu OB yang diberikan HRD, yang bahkan tidak mengenal wajah asli pemilik perusahaan. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu. Bahkan direktur utama pun tidak diberitahu. Raffi hanya dekat dengan satu orang, ketua audit internal yang membantunya memantau laporan keuangan dari jauh. Dan setiap hari, setelah mendapat penghinaan dari orang-orang yang sama, Raffi pulang dengan perasaan campur aduk. Bukan sakit hati karena dihina, tetapi kecewa melihat bagaimana manusia memperlakukan orang yang mereka anggap kecil. Di antara semua staf, hanya satu yang menarik perhatiannya sejak hari pertama. Rani, staf keuangan senior. Wanita berusia 35 tahun yang bersikap seakan kantor miliknya. Sombong, sinis, kasar, karakter yang mencolok. Namun ada hal lain yang lebih membuat Raffi curiga. Ia selalu tergesa-gesa saat Raffi membersihkan meja keuangan. Ia tidak suka Raffi mendekati berkas-berkasnya. Dan ia langsung marah jika Raffi ada di sekitar komputer atau dokumennya. Bahkan, pernah suatu hari Rani menepis tangan Raffi hanya karena ia merapikan tumpukan kertas yang hampir jatuh. Jangan sentuh apapun di sini. OB mana boleh dekat laporan penting, katanya ketus. Matanya tampak seperti menyembunyikan ketakutan. Bukan hanya marah, ada kegelisahan tersembunyi. Raffi menangkap itu. Tatapan mata yang gugup bukan karena ia tidak suka OB, tapi seperti takut Raffi menemukan sesuatu. Dan itulah yang membuatnya semakin yakin. Setiap kali Rani menghina atau membentaknya, Raffi hanya tersenyum. Namun senyum itu kini bukan lagi senyum menahan sakit, melainkan senyum yang menyimpan informasi. Senyum yang berkata, "Aku sudah tahu apa yang kau sembunyikan. Suatu hari, semua akan terbongkar. Dan kau akan menyesal telah menghina orang yang salah." Raffi bukan OB sembarangan. Ia adalah pemilik sah perusahaan, pewaris tunggal bisnis keluarganya. Perusahaan yang kini sedang dimakan orang dalam. Dan pelakunya, ia yakini, bukan orang sembarangan pula. Saat Raffi berpura-pura mengepel, ia melihat tanda-tanda kecil. Slip transfer yang setengah disobek. Notifikasi email yang segera ditutup saat ia lewat. Dokumen yang jumlah halamannya berubah. Dan angka pengeluaran yang tidak sesuai dengan laporan audit internal. Setiap malam di rumah, ia mencocokkan semua temuan itu. Ia sudah mendekati kebenaran. Dan hingga kini, nama yang paling sering muncul dalam catatan kejanggalannya adalah Rani. Wanita yang paling keras menghina Raffi adalah wanita yang paling takut akan kehadirannya.
Di tengah hiruk-pikuk kantor yang penuh dengan kesombongan dan rasa ingin berkuasa, ada satu tempat yang selalu terasa hangat bagi Raffi, meja resepsionis di lobi utama. Di sanalah Lia, resepsionis muda berusia 24 tahun, bekerja setiap hari dengan senyum yang tidak pernah pudar. Tidak seperti staf lain yang merasa lebih tinggi dari Raffi, Lia justru memperlakukannya seperti teman. Sejak hari pertama, tatapan lembutnya membuat Raffi merasa ada orang yang masih memiliki hati di kantor itu. Pada siang itu, setelah menerima bentakan dari Rani karena hal sepele, Raffi berjalan ke lobi sambil membawa keranjang alat kebersihan. Langkahnya pelan, bahunya sedikit turun. Meski senyum di wajahnya tetap ada, Lia bisa membaca ada beban yang ia sembunyikan. Lia berdiri dan mengambil sebotol air dingin dari meja sampingnya. "Mas Raffi," ucapnya sambil tersenyum manis. "Ini minum dulu. Kalau Cape nanti sakit." Raffi tertegun sesaat. Ia jarang menerima kebaikan seperti itu, apalagi dari tempat kerja itu. "Wah, terima kasih banyak, Mbak Lia," jawabnya sambil menunduk sopan. Lia mengangguk. "Mas itu rajin banget. Selalu bersih kalau kerja. Saya suka lihat orang yang kerja dengan hati." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Raffi, kalimat itu seperti oase di tengah gurun. Sejak hari itu, setiap kali Raffi lewat di lobi, Lia selalu menyapa. "Mas, sudah makan? Mas, jangan lupa istirahat ya. Mas, semangat, hari ini pasti lancar." Kadang mereka bicara hanya 1 menit, kadang lebih. Tapi setiap kata-kata Lia terasa tulus. Tidak ada nada meremehkan. Tidak ada tatapan sinis. Raffi pun perlahan merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan di kantor itu. Dihargai sebagai manusia. Suatu sore, setelah kantor mulai sepi, Lia keluar menuju pantry untuk membuat teh. Di sana, ia menemukan Raffi sedang memunguti serpihan makanan dari lantai. Ia memperhatikan lebih dekat. Pakaian Raffi kotor, dan ada sedikit noda nasi di sepatu dan seragamnya. "Mas, kamu habis jatuh ya?" tanya Lia khawatir. Raffi menggeleng. "Enggak, Mbak. Tadi cuma kecelakaan kecil." Padahal Lia tahu itu bukan kecelakaan. Ia tahu bagaimana para staf sering membuang makanan seenaknya dan menyalahkan Raffi. Ia tahu banyak yang meremehkan pria itu tanpa alasan. Namun Lia tidak menyinggungnya. Ia hanya mengambilkan tisu dan dengan pelan membersihkan noda di lengan baju Raffi. "Mas Raffi, jangan biarkan kata-kata orang bikin Mas merasa kecil," katanya lembut. "Kadang orang jahat bukan karena masalah, tetapi karena hati mereka yang kotor." Raffi terdiam. Ia menatap Lia, benar-benar melihat ketulusan yang jarang ia temui selama menjalani penyamarannya. "Terima kasih, Mbak. Mas tidak akan lupa kata-kata itu." Di buku kecil yang selama ini ia gunakan untuk mencatat nama-nama orang. Yang jujur, yang pura-pura baik, yang tamak, yang keras kepala. Ia kini menulis satu nama dengan tinta berbeda, tinta biru cerah. Lia. Di samping namanya, Raffi menulis, "Hati tulus. Tidak sombong. Menghargai orang lain." Bukan karena Lia baik padanya demi posisi. Bukan karena ia tahu siapa Raffi sebenarnya. Justru karena ia tidak tahu apa-apa. Namun tetap berbuat baik, tanpa pamrih. Setiap kali Lia tersenyum, ada sesuatu yang hangat mengalir di dada Raffi. Rasa itu perlahan tumbuh, tetapi ia tahu, ia tidak boleh terbawa perasaan sekarang. Ada tugas besar yang harus ia selesaikan. Mengungkap pencuri di dalam perusahaannya. Namun dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Jika semua ini selesai, aku ingin mengenal Lia lebih dekat." Selama berminggu-minggu, Raffi menjalani 2 kehidupan dalam satu tubuh. Di hadapan para staf, ia hanyalah seorang OB yang dianggap kecil. Namun di balik itu, setiap waktunya dipakai untuk menyatukan potongan teka-teki besar yang perlahan mengarah pada satu nama. Rani. Setiap hari,
Saat seluruh staf sibuk dengan pekerjaannya, Raffi memanfaatkan momen saat ia membersihkan ruang keuangan. Ia pura-pura mengepel, padahal matanya fokus pada slip-slip transaksi yang tidak wajar. Laporan bulanan yang tidak cocok dengan data audit internal. Transfer misterius sebesar 50 juta yang selalu tercatat sebagai operasional tambahan. Namun nomor rekening tujuan berbeda-beda setiap bulan. Awalnya itu membuatnya bingung. Sampai suatu hari ia melihat pola. Dia pakai banyak rekening untuk mengaburkan jejak. Gumam Raffi dalam hati. Itu trik klasik manipulasi keuangan. Dan hanya seseorang yang sudah lama bermain uang kotor yang bisa melakukannya. Suatu malam, setelah kantor sepi dan satpam sudah melakukan patroli awal, Raffi kembali ke ruang kerja Rani. Ia sudah memiliki izin tak terlihat. Kode akses master yang hanya diketahui oleh pemilik perusahaan. Dengan cepat ia masuk ke komputer Rani dan membuka folder-folder tersembunyi. Ada banyak file duplikasi, laporan palsu, dan dokumen yang diedit berulang kali. Raffi mengerutkan kening ketika melihat nama pengirim. Rani sendiri. Dia benar-benar nekat, bisiknya. Ia membuka email pribadi Rani yang ditinggalkan terbuka karena logo otomatis dimatikan. Di sana ia menemukan bukti transfer dengan nominal mencurigakan. Komunikasi dengan seseorang yang ia panggil bos besar. Pesan yang menyuruh Rani mengambil sedikit demi sedikit agar tidak ketahuan. Raffi mencatat semua dengan kamera kecil yang ia sembunyikan di saku seragamnya. Bukti itu sudah cukup untuk menyeret Rani ke pengadilan. Namun Raffi belum puas. Raffi ingin tahu seberapa jauh Rani akan melangkah. Karena bagi orang serakah, batasnya tidak pernah ada. Dan benar saja. Semakin hari, tindakan Rani membuatnya terkejut. Ia memalsukan nota pembelian alat kantor dengan harga 3x lipat. Ia mencatat pengeluaran fiktif untuk perbaikan AC. Padahal tidak ada yang rusak. Ia memotong dana dari gaji beberapa karyawan baru dengan alasan administrasi baru. Raffi melihat itu terjadi dari dekat. Ia bahkan mendengar percakapan Rani dengan staf lain yang ditindasnya. Kamu nggak mau ribet kan? Udah, ikutin saja. Mau masalah sama Departemen Keuangan? Rani bukan hanya korup. Ia juga menakut-nakuti orang lain agar diam. Selama itu pula, Rani memperhatikan satu hal yang membuatnya heran. Raffi tidak pernah marah. Bahkan ketika disuruh membersihkan sepatunya yang kotor. Bahkan ketika dibentak di depan umum. Rani justru semakin benci pada sikap itu. Obe kau berani banget senyum-senyum di depan aku. Gerutunya. Ia tidak tahu. Senyum itu berasal dari keyakinan Raffi bahwa tak lama lagi, topengnya akan jatuh sendiri. Pada suatu malam, Raffi kembali menemukan bukti paling mematikan. Folder berisi laporan ganda. Di satu versi, pengeluaran perusahaan tampak normal. Di versi kedua, pengeluaran itu ditambah 50 juta setiap bulan ke rekening berbeda. Dan setiap file diberi nama yang mirip, seolah untuk menyamarkan. Laporan _revisi. Laporan _ baru. Laporan _ fix. Namun Raffi menangkap sesuatu yang Rani lupa. Di salah satu file, Rani menempelkan catatan kecil. Setoran bulan ini harus 50 juta seperti biasa. Jangan kurang. Bos besar, menunggu. Itu bukti bahwa ada orang lain di atas Rani yang ikut menikmati uang perusahaan. Raffi memercikkan senyum kecil. Baiklah, Rani, teruskan saja permainanmu. Aku ingin lihat kamu akan mencuri sampai sejauh apa. Bagi orang lain, bukti itu sudah cukup untuk menjatuhkan Rani saat itu juga. Namun Raffi punya tujuan yang jauh lebih besar. Mengungkap siapa, bos besar, di balik Rani. Menilai siapa saja bagian dari kelompok itu. Melihat siapa yang jujur di kantor, siapa yang tidak. Membiarkan keserakahan Rani memakan dirinya sendiri. Raffi tahu, semakin serakah seseorang, semakin besar kesalahan yang ia buat.
Dan semakin besar pula bukti yang akan menjatuhkannya. Ia ingin menghancurkan Rani bukan hanya dengan data, tetapi juga dengan cara yang membuat seluruh kantor menyaksikan siapa dia sebenarnya. Hari itu kantor sedang sibuk-sibuknya. Para staf bekerja dengan wajah tegang karena mendekati audit bulanan. Namun, di tengah situasi serius itu, suara bentakan Rani tiba-tiba memecah keheningan. Raffi yang sedang mengepel lantai dekat ruang rapat tidak sengaja dilalui oleh Rani. Tumit sepatunya yang tinggi membuat dirinya terpleset sedikit. Bukan karena lantai licin, tapi karena ia terburu-buru. Namun dengan cepat ia menuduh Raffi. "Hei, kamu ngepel apaan sih? Mau bikin aku jatuh? OB kayak kamu itu cuma bikin masalah," teriak Rani sambil menunjuk wajah Raffi. Semua karyawan langsung berhenti bekerja, menoleh, dan membeku. Raffi menunduk. "Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas." Jawaban sopan itu bukannya meredakan kemarahan Rani, justru membuatnya semakin emosi. Udah ngerti tugas tapi hasilnya kayak begini. Kamu tuh cuma bikin kantor kelihatan kotor. Kalau nggak bisa kerja, bilang. Banyak yang ngantri mau jadi OB di sini. Jangan bikin saya naik darah. Lia, resepsionis, yang melihat kejadian itu tampak gelisah. "Bu, kayaknya Mas Raffi nggak salah deh. Tadi saya lihat dia ngepel di tempat lain, bukan di..." "Diam, Lia. Kamu jangan bela OB ini," bentak Rani lagi. Wajahnya merah karena amarah. Beberapa staf lain saling berpandangan. Ada yang ingin membela, tapi takut akan kemarahan Rani yang terkenal kejam dan suka mencari-cari kesalahan. Raffi menarik napas pelan. "Maafkan saya, Bu. Saya akan lebih berhati-hati." Tidak ada nada menyindir, tidak ada paksaan, hanya ketulusan yang membuat suasana makin sunyi. Rani mendengus, memutar bola mata, lalu berjalan pergi dengan ketus sambil berkata keras-keras, seolah ingin memastikan seluruh kantor mendengarnya. "Dasar OB nggak berguna." Ruangan kembali hening, tapi kali ini berisi tatapan iba yang terlambat. Mereka mulai sadar. Raffi terlalu sabar untuk orang yang selalu dijadikan pelampiasan. Lia mendekat, menepuk pelan bahunya. "Mas, sabar ya. Saya tahu Mas nggak salah." Raffi hanya tersenyum, tapi matanya dalam dan tenang, sebuah ketenangan yang membuat Lia heran. Seolah ia sudah tahu semua ini hanya sementara. Seolah ia tahu hari di mana kebenaran terbongkar. Sudah sangat dekat. Dan di dalam hati Raffi, satu kalimat bergema. Waktunya hampir tiba. Kesombongan seseorang akan runtuh oleh kebenaran yang ia sembunyikan sendiri. 1 bulan berlalu sejak penghinaan terakhir yang diterima Raffi. Selama itu pula ia diam-diam berkoordinasi dengan tim audit independen dan pengacara pribadinya. Hari itu, suasana kantor terasa berbeda. Jam baru menunjukkan pukul 9. Namun semua karyawan sudah dipanggil ke ruang rapat utama melalui pengumuman mendadak. Seluruh karyawan harap hadir. Ada rapat penting yang tidak bisa ditunda. Nada suaranya tegang, membuat semua orang bertanya-tanya. Lia berjalan cepat sambil bertanya pada staf lainnya. "Ada apa, sih? Kok mendadak banget?" "Mana kita tahu. Katanya audit bulanan belum selesai. Mungkin ada masalah serius," jawab seorang staf dengan wajah cemas. Tidak lama kemudian, pintu ruang rapat terbuka lebar. Semua bergumam pelan saat seorang pria parubaya masuk. Dialah direktur utama, sosok yang jarang muncul di kantor dan biasanya hanya datang untuk rapat besar atau keputusan penting. Tapi hari ini, ia datang dengan ekspresi yang sulit dibaca. Di belakangnya, 4 pengacara bersetelan hitam mengikuti dengan raut tegas. Namun yang membuat seluruh ruangan benar-benar terdiam adalah sosok yang berjalan masuk setelah mereka. Raffi, bukan dengan seragam OB-nya. Bukan dengan wajah lusuhnya, melainkan dengan setelan jas mahal, rambut rapi, sepatu mengkilap, dan aura wibawa yang membuat semua karyawan langsung berdiri tanpa sadar.
Mata Rani membelalak. Mulutnya terbuka tanpa suara. Tidak mungkin, bisiknya. Lia menutup mulutnya. Hampir tidak percaya apa yang ia lihat. Mas, Raffi. Direktur berdiri di podium, memandang seluruh ruangan yang sudah hening seperti kuburan. Terima kasih sudah menghadiri rapat mendadak ini, katanya tegas. Hari ini, saya memperkenalkan seseorang yang selama ini menyamar di tengah kalian. Seseorang yang diam-diam mengamati kerja kalian semua. Semua kepala menoleh ke Raffi yang duduk di samping direktur dengan tenang dan percaya diri. Direktur melanjutkan. Beliau adalah pemilik sah perusahaan PT Sinar Abadi, Tuan Raffi Pratama. Seluruh ruangan gempar. Beberapa karyawan langsung berdiri karena shock. Sebagian lagi saling berbisik panik. Lia menatap Raffi dengan campuran bangga dan terkejut. Sementara itu, Rani pucat seperti tidak punya darah. Tangannya gemetar. Langkahnya goyah. Sampai ia hampir jatuh ke kursinya. Tidak mungkin. Dia OB. Gumamnya patah-patah. Raffi berdiri perlahan. Ia melemparkan senyuman kecil. Bukan sombong, bukan menghina. Tapi senyum seorang pemimpin yang tahu semua kebenaran akan segera terungkap. Hari ini, ucap Raffi lantang, semua topeng akan terbuka. Dan ruangan itu kembali sunyi, menunggu badai yang akan datang. Ruangan rapat yang tadinya riuh langsung berubah menjadi sangat hening. Bahkan detik jam dinding pun terdengar jelas. Semua mata tertuju pada sosok Raffi yang berdiri tegak dengan jas hitamnya. Begitu berbeda dari sosok OB sederhana yang mereka kenal. Direktur utama kembali berbicara dengan nada tegas namun penuh hormat. Beliau adalah Tuan Raffi Pratama, pemilik dan pendiri PT Sinar Abadi. Selama 1 bulan, beliau menyamar sebagai OB untuk menyelidiki kebocoran keuangan perusahaan. Suara gemuruh kecil muncul di pojok-pojok ruangan, bisik-bisik kaget, rasa tidak percaya, dan rasa malu mulai merayap di raut wajah para karyawan. Rani, yang duduk tepat di tengah ruangan, tampak seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Wajahnya pucat, kedua tangannya bergetar, dan bibirnya kering. Direktur mengambil beberapa dokumen, lalu meletakkannya di atas meja. Selama penyamaran itu, beliau menemukan manipulasi laporan keuangan selama 5 bulan terakhir, dengan total penggelapan 250 juta rupiah. Beberapa karyawan menahan napas. Direktur menatap ke arah Rani dengan sorot tajam. Dan berdasarkan bukti audit independen, rekaman transaksi, serta dokumen yang sudah diverifikasi pengacara, pelaku utama penggelapan dana tersebut adalah staf keuangan kita sendiri. Rani. Seisi ruangan terkejut. Ada yang menutup mulut. Ada yang menggeleng tidak percaya. Rani langsung berdiri dengan kaki lemas, lalu jatuh berlutut. Tidak, saya bisa jelaskan, Suaranya bergetar, air mata mengalir deras. Pengacara maju dan meletakkan map merah di hadapan semua. Kami memiliki bukti lengkap, slip transfer ke rekening pribadi, rekaman kamera, serta tanda tangan yang Anda palsukan. Rani menjerit kecil, seperti putus asa. Tuan Raffi, saya mohon, saya hilaf, saya butuh uang. Katanya sambil merangkak mendekati Raffi, air matanya mengalir tanpa henti. Namun Raffi hanya memandangnya dengan tenang. Bu Rani, ucapnya pelan. Namun suaranya menggema di seluruh ruangan. Selama ini Anda menghina saya, merendahkan saya, memperlakukan saya seperti bukan manusia hanya karena Anda pikir saya hanyalah hobe. Padahal saya tidak pernah mengganggu Anda. Rani menangis semakin keras. Wajahnya basah, penuh penyesalan. Saya tidak tahu. Saya kira Anda. Tidak peduli siapa saya, potong Raffi. Suaranya tegas namun tetap tenang. Yang mencerminkan seseorang adalah sikap dan hatinya. Bukan pangkat, bukan status. Karyawan lain terdiam, merasa malu karena teringat bagaimana mereka juga sering ikut meremehkan.
Raffi menatap seluruh ruangan sebelum kembali menatap Rani. Semua perbuatan ada akibatnya. Dan Anda harus mempertanggungjawabkan ini. Rani langsung terisak. Hampir pingsan. Pengacara perlahan mendekat. Namun Raffi mengangkat tangannya, menahan mereka. Biarkan dia tenang. Tapi proses hukum tetap berjalan. Ruangan dipenuhi suasana tegang, malu, dan penyesalan. Hari itu, semua tersadar bahwa orang yang mereka hina adalah orang yang nasibnya menentukan masa depan mereka. Rani terjatuh berlutut, lalu bersujud di lantai ruang rapat yang dingin. Air matanya menetes deras, membasahi ubin tempat ia menundukkan diri. Suara isakannya terdengar jelas, memecah keheningan ruangan yang dipenuhi rasa malu dan syok. Pak Raffi, saya mohon, maafkan saya. Ucapnya terbata-bata, suaranya pecah. Saya hilaf. Saya tidak tahu kalau Anda pemilik perusahaan. Namun Raffi tetap berdiri tegak. Tatapannya dingin namun tidak penuh kebencian, lebih kepada kekecewaan mendalam, yang jauh lebih menyakitkan dibandingkan kemarahan. Dengan suara yang tenang namun menusuk, Raffi berkata, Rani, seandainya kamu tahu pun, apakah kamu akan tetap menghina orang yang kamu anggap rendah? Pertanyaan itu melayang seperti cambuk yang menyayat. Ruangan langsung sunyi total. Beberapa karyawan yang sebelumnya ikut menertawakan Raffi merasa tubuh mereka menegang akibat rasa bersalah. Rani terdiam. Mulutnya terbuka. Tapi tidak ada jawaban keluar. Karena dalam hati, ia tahu kebenarannya. Ia tidak pernah peduli siapa Raffi. Ia hanya peduli pada siapa yang bisa ia tindas. Raffi melanjutkan. Suaranya tenang namun penuh makna. Orang yang baik tidak akan berubah. Meski di hadapan seorang OB atau di hadapan seorang pemilik perusahaan. Tapi kamu memperlakukan orang sesuai kepentingannya untukmu. Rani menangis semakin keras. Pundaknya bergetar hebat. Di sisi lain, beberapa staf mulai menunduk. Wajah mereka merah karena malu. Mereka teringat saat-saat mereka ikut memandang rendah Raffi. Ikut tersenyum sinis saat Rani menghinanya. Bahkan ada yang diam saja saat melihat ketidakadilan terjadi. Lia, resepsionis yang sejak awal baik kepada Raffi, ikut terharu. Ia menggenggam kedua tangannya kuat-kuat, merasa campuran antara lega dan bangga. Raffi menatap seluruh ruangan. Kalian meremehkan saya hanya karena melihat seragam OB. Kalian lupa bahwa jabatan tidak menentukan nilai seseorang. Sifat kalianlah yang menunjukkan siapa diri kalian sebenarnya. Beberapa staf menitikan air mata karena merasa tersindir. Yang lain menutup wajah dengan tangan, menyesali perilaku mereka selama sebulan terakhir. Rani kembali bersujud. Tangisnya pecah. Saya mohon, Pak, jangan laporkan saya ke polisi. Saya punya keluarga. Saya menyesal, sungguh menyesal. Sekali lagi, Raffi hanya menatapnya dengan ekspresi tak terbaca. Penyesalan datang saat seseorang sudah terpojok. Tapi perbuatanmu terlalu besar untuk dihapuskan hanya dengan kata, maaf. Rani hampir pingsan mendengar itu. Beberapa staf menelan ludah. Takut pada nasib mereka sendiri. Takut jika sikap buruk mereka sebelumnya juga akan mendapat balasan. Hari itu, semua orang belajar satu hal. Menghina orang yang kita anggap rendah bisa menjadi penyesalan terbesar seumur hidup ketika kebenaran muncul. Rapat besar yang penuh ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya. Setelah semua bukti ditunjukkan, keputusan pun diambil. Rani, yang selama ini dikenal galak, sombong, dan merasa paling berkuasa, akhirnya menerima konsekuensi atas perbuatannya. Dengan suara bergetar, Direktur Utama menyampaikan keputusan resmi perusahaan. Mulai hari ini, Rani diberhentikan dari jabatannya dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Rani lemas. Tubuhnya jatuh tersungkur. Air matanya tak berhenti mengalir. Seketika seluruh dunia seolah runtuh baginya. Ia mencoba meraih kaki Raffi, memohon-mohon untuk diberi kesempatan kedua.
Pak Raffi, saya mohon, tolong, saya punya keluarga, saya hilaf, saya tidak tahu. Namun Raffi menunduk dan menatapnya dengan sorot mata penuh ketegasan bercampur belas kasihan. Kesalahanmu bukan hanya soal uang, Rani, ucap Raffi pelan namun tegas. Tapi cara kamu memperlakukan manusia. Kamu lupa bahwa tidak ada manusia yang layak dipandang rendah. Rani terisak, menyadari penyesalan itu datang terlambat. Sementara itu, Lia berdiri di sudut ruangan dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka bahwa sikap kecilnya, sekadar memberi senyum, segelas air, dan sapaan yang tulus, akan membawa dirinya pada titik yang begitu besar. Raffi menoleh padanya dan tersenyum hangat. Lia, panggilnya lembut. Lia terkejut. Ya, Pak. Saya ingin Anda menjadi asisten pribadi saya mulai hari ini. Perusahaan butuh orang yang berhati baik seperti Anda. Lia menutup mulutnya, menahan tangis haru yang hampir pecah. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu harus berkata apa. Cukup terus jadi diri Anda, jawab Raffi. Seluruh karyawan bertepuk tangan, bukan hanya untuk keputusan itu, tapi juga sebagai tanda hormat atas ketulusan yang akhirnya mendapat tempat. Setelah semua duduk kembali, Raffi berdiri di depan ruangan. Ia memandang satu persatu wajah yang tampak bersalah, malu, dan tersadar. Dengan suara dalam dan penuh makna, ia mengatakan kalimat yang akan dikenang seluruh karyawan seumur hidup. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya, karena yang sederhana belum tentu hina, dan yang berpangkat belum tentu mulia. Kalimat itu menggema di seluruh ruangan, menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya. Ada yang menundukkan kepala, ada yang menghela napas panjang, dan ada pula yang meneteskan air mata diam-diam. Sejak hari itu, perusahaan berubah. Tidak ada lagi perbedaan kelas antar karyawan. Tidak ada lagi yang memandang rendah OB, cleaning service, atau staf baru. Mereka belajar memberi salam, menghargai, dan memperlakukan semua orang sebagai manusia seutuhnya. Dan Raffi tetap menjadi pemimpin yang rendah hati, memberikan contoh nyata bahwa kekuasaan dan harta bukanlah tolok ukur kemuliaan, melainkan hati yang jujur dan tindakan yang benar. Sementara itu, kisah itu menyebar di seluruh perusahaan sebagai pengingat. Kesombongan bisa membuat seseorang buta, tapi kebaikan, walau kecil, bisa mengangkat seseorang ke tempat yang tak terduga. Dan demikianlah akhir dari perjalanan Raffi sebagai OB penyamar. Akhir yang menjadi permulaan baru bagi banyak hati yang berubah. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini hingga akhir. Dari cerita Raffi, kita belajar satu hal penting. Tidak ada manusia yang pantas direndahkan. Karena setiap orang menyimpan cerita, perjuangan, dan martabat yang mungkin tidak kita lihat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kebaikan, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya kembali. Dan kesombongan, cepat atau lambat akan runtuh oleh kebenaran. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa klik like, subscribe, dan share, agar kisah-kisah inspiratif lainnya bisa terus hadir untuk kalian semua. Terima kasih atas dukungannya. Kalian luar biasa.